Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalan, nama saya Risma Novitasari dari kelas BAI 4B semester 4. Di sini saya akan membuat video atau menjelaskan tentang strategi pembelajaran, salah satu strategi pembelajaran dalam mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Nilna Azizatus Sofia MPD. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UAS dalam mata kuliah strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran yang saya pilih yaitu tentang identifikasi kebutuhan siswa. Nah, sebelum membahas tentang identifikasi siswa, saya akan memberikan pemahaman saya tentang strategi pembelajaran itu apa. Menurut saya, strategi pembelajaran itu hampir sama dengan model pembelajaran, tetapi kalau model pembelajaran itu lebih menggambarkan kerangka atau bentuk pembelajaran secara keseluruhan, sedangkan strategi pembelajaran itu lebih kepada cara atau rencana guru dalam mengatur proses pembelajaran untuk mencapai tujuan. Nah, kalau model mah lebih menggambarkan bentuk besarnya, sedangkan strategi mah lebih melihat bagaimana pembelajaran itu bisa diatur. Nah, gitu. Nah, lanjut kepada pembahasan tentang identifikasi kebutuhan siswa. Menurut saya, pemahaman saya, identifikasi kebutuhan siswa itu sangat penting dalam strategi dalam pembelajaran. Nah, strategi identifikasi kebutuhan siswa itu menurut saya sangat penting karena siswa itu kan dalam satu kelas itu berbeda-beda ya cara memahami pembelajarannya. Ada yang langsung memahami, ada juga yang harus dijelaskan panjang lebar, ataupun ada pun yang harus diberi contoh gitu. Nah, identifikasi kebutuhan siswa itu menurut saya itu adalah cara guru atau proses guru untuk mengenal atau mengetahui kondisi si siswanya itu seperti apa, dan untuk menentukan pembelajarannya itu harus apa yang diberikan kepada siswa. Nah, seperti itu. Nah, menurut materi yang saya pelajari gitu ya, yang sudah saya pelajari pada mata kuliah strategi pembelajaran tentang identifikasi kebutuhan siswa itu adalah yang perlu dilihat itu adalah kesiapan belajar siswanya gitu. Jadi pada kesiapan belajar siswa ini berkaitan dengan kemampuan awal siswanya terhadap materi yang ingin dipelajari. Untuk mengetahuinya, guru bisa menggunakan pretest, bisa melihat nilai sebelumnya ataupun melakukan observasi gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada minat atau interest gitu. Jadi minat ini berkaitan dengan hal-hal yang membuat siswa itu tertarik. Jadi misalnya siswa lebih suka membaca, jadi kita harus menggunakan strategi yang membaca gitu. Misalnya menonton video, jadi kita harus mempersiapkan, misalnya ada video edukasi menggunakan infocus ataupun berdiskusi. Jadi guru itu harus kalau sukanya berdiskusi berarti kita harus membentuk kelompok, ataupun praktik langsung kita berarti harus eksperimen gitu. Nah, itu untuk minat belajarnya. Kemudian yang terakhir itu ada kecenderungan belajar siswa. Ini berkaitan bagaimana siswa biasanya merasa lebih nyaman dan terbantu ketika belajar. Misalnya ada siswa yang lebih mudah memahami sesuatu mulai gambar atau visual gitu ya. Sementara siswa lain mungkin lebih terbantu ketika mendengarkan penjelasan
penjelasan atau melakukan kegiatan langsung. Tapi menurut saya, guru juga gak boleh langsung memberi label kepada siswa hanya berdasarkan satu kegiatan saja. Yang lebih penting adalah guru mengetahui kecenderungan dan kebutuhan siswanya tahap awalnya ya. Kemudian memberikan pengalaman belajar yang cukup beragam gitu, bisa di setting ketika mau melakukan proses pembelajaran gitu. Itu bisa disesuaikan dengan materi yang ingin disampaikan. Nah, omong-omong bagaimana sih cara mengidentifikasinya gitu ya. Menurut pemahaman saya, yang pertama untuk cara mengidentifikasinya itu ada beberapa sumber data yang bisa digunakan, yaitu yang pertama itu melalui observasi, yaitu melalui pengamatan secara langsung gitu kepada si siswanya, entah itu dalam proses pembelajaran, dalam ketika di luar pembelajaran, atau dengan menggunakan pretest. Jadi kita melakukan misalnya menggunakan lembar kertas gitu, terus di dalamnya itu ada pertanyaan, misalnya kalian suka belajar dengan apa, membaca, yang seperti itu nih. Terus adapun dengan kuesioner ya, kuesioner gitu. Terus ataupun dengan wawancara atau ditanya secara langsung, apakah kamu sukanya dengan apa, belajar seperti apa gitu. Nah, itu menurut saya untuk cara mengidentifikasinya. Nah, setelah data terkumpul, menurut saya itu penjelasan guru itu belum selesai. Jadi tugas guru mengidentifikasi kebutuhan siswanya itu belum selesai. Data tersebut harus perlu dianalisis dan menentukan apa yang harus dilakukan oleh gurunya gitu ya. Misalnya, ada siswa yang sudah menguasai materi dengan baik gitu ya. Seperti siswa ini bisa diberikan pengayaan atau tantangan yang lebih gitu. Kemudian ada siswa yang masih mengalami kesulitan. Jadi siswa itu harus bisa diberikan pendampingan dan penguatan lebih besar oleh si gurunya gitu, atau latihan secara bertahap. Jadi gurunya harus berperan di situ. Lalu ada juga siswa yang sebenarnya sudah cukup memahami materi, tetapi memiliki minat tertentu, misalnya lebih suka menggambar atau membuat sesuatu secara visual. Nah, di situ guru bisa memberikan pilihan produk atau poster atau apapun itu yang berbentuk gambar di sini. Dari situ saya memahami bahwa siswa yang berada dalam satu kelas itu tidak selalu mendapatkan perlakuan yang sama gitu. Jadi ketika kita sudah memahami identifikasi kebutuhan siswa, kita jadi paham bahwa cara mengajar kita itu harus bisa menyesuaikan si kebutuhan peserta didiknya gitu, agar ke peserta didiknya bisa gampang dicerna ataupun bisa memahami pembelajaran sesuai dengan pemahaman mereka gitu. Jadi dari saya dan untuk penutup, pada materi yang saya pahami tentang identifikasi kebutuhan siswa itu merupakan langkah awal yang harus diperhatikan banget, karena analisis kebutuhan siswa itu sangat penting untuk menentukan guru, untuk menentukan pembelajaran yang sesuainya gitu. Nah, yang saya dapat simpulkan dalam identifikasi ini, yang pertama itu harus melihat dalam kesiapan belajar siswa, yang kedua harus dalam minatnya, dan yang ketiga itu kecenderungan si siswanya gitu. Itu untuk identifikasi kebutuhan siswa, karena pada akhirnya pembelajaran yang baik itu bukan tentang bagaimana guru menyampaikan materi, balik lagi ke sana ya, tetapi juga bagaimana siswa bisa memahami dan mengikuti pembelajaran dengan baik dan sesuai kebutuhannya. Karena menurut saya sekarang itu pembelajaran yang berhasil itu dengan study center itu berpusat pada peserta didik.
disitulah pentingnya identifikasi kebutuhan siswa itu sangat penting sebagai tahap awal untuk pembelajaran. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan berlibat dalam perkataan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.